Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Dewi Maharani dari kelas Rek 6A dengan NIM 903-128192458 akan memaparkan mengenai ujian tengah semester IRP pada tahun 2022. Soal yang pertama mengenai salah satu manfaat diterapkannya IRP adalah adanya standarisasi data dan informasi. Jelaskan dan berikan contohnya. Standarisasi data dan informasi didapatkan dari penerapan basis data terpusat yang membentuk data yang terstandar dan informasi dapat diperoleh dengan mudah dan fleksibel untuk semua divisi atau departemen dalam suatu perusahaan. Contohnya, jika data yang dimasukkan pada suatu modul, contohnya data penerimaan material, maka modul-modul lain seperti pembayaran dan persediaan akan secara otomatis diperbaharui juga. Pembaruan ini terjadi secara real time atau tepat pada waktu terjadinya transaksi. Kemudian contoh lainnya pada perusahaan Colgate-Palmolive. Sebelum mereka menerapkan ERP, perlu 1 hingga 5 hari bagi Colgate Amerika Serikat atau yang lain mendapatkan sebuah pesanan. Dan 1-2 hari lagi untuk memproses pesanan tersebut setelah menerapkan ERP, mereka kini hanya membutuhkan waktu 4 jam untuk memperoleh pesanan dan memprosesnya dikarenakan data dan informasi perusahaan Colgate terkoordinasi secara global dan bertindak secara lokal. Soal yang kedua, ada pengembangan ERP yang harus memperhatikan yang disebut best practice. Jelaskan dan berikan contohnya. Best practice dalam pengembangan ERP berkaitan dengan proses bisnis perangkat lunak yang digunakan salah satu kunci yang mencirikan ERP sukses. Maksudnya adalah perangkat lunak tersebut melakukan suatu tugas dengan efisien. Dapat juga diartikan sebagai satu input dari pengguna dapat terjadi banyak proses bisnis dan luaran oleh perangkat lunak tersebut. Best business practice adalah otak dari semua ERP yang dibawa sesuai dengan bisnis proses dari jenis bisnis suatu perusahaan. Semakin banyak sertifikasi yang diterima dan diakui dunia, semakin baiklah software tersebut. Contohnya, jika ingin menilai mengenai cara pemindahan barang dari suatu wilayah ke wilayah yang lain, maka Federal Express atau FedEx merupakan contoh best practice di bidang logistik. Kemudian ada Oracle e-Business merupakan best practice di bidang human resources. Dan soal yang ketiga, ada jelaskan apa yang dimaksud dengan one input multiproses dalam penerapan ERP dan berikan contohnya di suatu rumah sakit. Dalam ERP terdapat one input multiproses yang bertujuan untuk membuat suatu proses bisnis menjadi lebih efektif dan efisien untuk dikelola. Sesuai dengan namanya, proses ini memungkinkan kita hanya menginputkan satu kali data akan tetapi terintegrasi dengan proses-proses lain. Hal ini tentunya membuat pemanfaatan waktu menjadi lebih efisien dan proses menjadi lebih cepat. Pada implementasi pada sistem informasi rumah sakit, pada sistem informasi rumah sakit bisa kita lihat pada proses penginputan data pasien yang ingin berobat atau rawat inap hanya terjadi pada tahap pendaftaran. Penginputan hanya dilakukan satu kali, akan tetapi bisa membuat banyak proses terlaksana, seperti proses tagihan biaya rumah sakit, proses pengobatan rawat inap, dokter yang menangani, dan proses lain yang berhubungan dengan pasien. Atau juga bisa pada sistem gudang dengan menginputkan data obat kita mengetahui stok obat yang tersedia di gudang. Selanjutnya kita ke soal netting, loading, offsetting, dan expulsion. Adalah ketentuan expulsion yang akan kita gunakan pada perhitungan selanjutnya. Ini adalah pertanyaan yang diajukan, kemudian kita masuk ke kondisi bahan baku D, ini adalah pertanyaan dan ketentuannya. Kemudian kita pertama mencari netting, di mana netting adalah jumlah kebutuhan bersih. Di sini persediaan di tangannya sebesar 28 dan kebutuhan kotor pada periode pertama 10. Maka untuk mengetahui persediaan di tangan, kita harus mengurangi persediaan di tangan dikurangi kebutuhan kotor, yaitu 28 dikurangi 10 dengan 18. Untuk periode selanjutnya juga sama, yaitu 18 sisanya persediaan di tangan dikurangi 15 sama dengan 3. Untuk periode selanjutnya, pada periode ketiga dibutuhkan kebutuhan kotor sebesar 20, namun persediaan di tangan hanya ada 3, maka kita melakukan jadwal penerimaan persediaan sebesar 20 sesuai dengan yang ada di soal juga. Maka 20 ditambah 3 dikurangi 20, persediaan di tangan sisa 3. Untuk periode selanjutnya pada periode 4, kebutuhan kotornya itu 15, namun persediaan di tangan hanya ada 3, maka kita membutuhkan kebutuhan bersih sebesar 12. Dengan cara yang sama didapatkan kebutuhan bersih untuk periode 5, 6, 7, 8. Maka kebutuhan bersih pada periode 1 sampai dengan 3 adalah 0, untuk periode keempat adalah 12, untuk periode kelima adalah 28, periode ke-6 adalah 15, periode periode ke-7 adalah 20, periode ke-8 adalah 23. Sedangkan untuk offsetting itu adalah rencana pemesanan. Dengan di sini contohnya di soal itu dengan lead time 1 bulan. Maka kebutuhan bersih sudah harus dipesan 1 bulan sebelumnya. Yaitu jika pada
kebutuhan bersihnya pada periode keempat adalah 12, maka offsetting sudah harus dilakukan pada bulan ketiga. Begitu juga untuk penghitungan untuk periode 4, 5, 6, 7, dan 8. Maka didapat offsetting pada bulan pertama dan kedua adalah 0, dan pada bulan ketiga adalah 12, pada bulan keempat adalah 28, pada bulan kelima adalah 15, pada bulan keenam adalah 20, pada bulan ke-7 adalah 23. Perlu dicatat, tadi ada sedikit koreksi, di mana bulan di sini artinya adalah periode. Kemudian kita melakukan loading dengan FPR, yaitu sebelumnya untuk jumlah netting itu adalah jumlah kebutuhan bersih ya. Jadi tadi cukup ditambahkan aja, itu 12 tambah 28 tambah 15 tambah 20 tambah 23 sama dengan 98. Selanjutnya itu loading dengan FPR, di mana intuisi 4 bulan. Maksudnya kita mengamankan kebutuhan bersih 4 bulan yang akan mendatang. Di mana kebutuhan bersih 4 bulan pertama itu hanya ada 12, maka ukuran load pada periode pertama adalah 12. Untuk persediaannya masih melakukan dengan perhitungan yang sama. Maka persediaan pada periode pertama 12, pada periode kedua 12, pada periode ketiga 12, baru pada periode keempat itu 12 dikurangi 12, maka persediaan habis. Selanjutnya kita mengamankan kebutuhan bersih 4 bulan selanjutnya, yaitu pada bulan, maksudnya pada periode selanjutnya, yaitu pada periode 5, 6, 7, 8, yaitu 28 tambah 15 tambah 20 tambah 23, yaitu sebesar 86. Maka ukuran lot pada periode kelima adalah 86. Kemudian untuk persediaannya dikurangi saja, 86 dikurangi 28, maka hasilnya 58. Kemudian dengan cara yang sama didapat persediaan untuk bulan 6, 7, dan 8. Maka persediaan pada bulan 1, 2, dan 3 adalah 12. Kemudian pada bulan 4, 0, pada bulan kelima 58, pada bulan ke-6 43, pada bulan ke-7 23, dan pada bulan ke-8 0. Maksudnya bulan tadi adalah periode. Kemudian ada kondisi bahan baku C. Ini adalah soal dan ketentuannya. Selanjutnya, pertama kita mau mencari offsetting dan netting ya. Untuk yang pertama netting. Untuk netting di sini pada bulan pertama kebutuhan kotor dan masih 0, kebutuhan kotor kedua juga masih 0. Namun pada kebutuhan kita ketiga sudah mulai, di sini sudah ada 12, dan persediaan jadwal penerimaan persediaannya yang 8. Maka 12 kurangi 8 sama dengan 4. Kemudian dengan cara yang sama didapat kebutuhan bersih untuk periode 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi kebutuhan bersih pada periode pertama 0, kebutuhan bersih pada periode kedua 0, pada periode ketiga 4, pada periode keempat 18, pada periode kelima 15, pada periode ke-6 0, pada periode ke-7 23. Sedangkan offsettingnya lead time-nya masih sama 1 bulan, maka rencana pemesanan sudah harus dilakukan 1 bulan sebelumnya. Seperti ini ya, pada periode ketiga kebutuhan bersihnya 4, offsetting padanya sudah harus dilakukan pada bulan kedua, yaitu sebesar 4. Maka didapat offsetting dengan perhitungan yang sama, yaitu periode kedua 4, periode ketiga 18, periode keempat 15, periode kelima 0, periode ke-6 23, periode 7 0. Selanjutnya, loading dengan load per load, di mana ciri dari load per load itu adalah persediaan selalu 0 dan kebutuhan bersih dan ukuran load selalu sama. Maka di sini ketika periode pertama kebutuhan bersihnya 0, maka ukuran loadnya 0, periode kedua juga sama, dan periode ketiga ketika kebutuhan bersihnya 4, maka ukuran lotnya juga 4, maka persediaan jadinya 0. Dengan cara yang sama didapat ukuran lot dan persediaan untuk periode 4, 5, 6, 7, dan 8, seperti yang tampil di layar. Selanjutnya, ada kondisi bahan baku A. Ini adalah ketentuannya. Ini adalah ketentuan dan soalnya. Baiklah, ini kita cari langsung offsetting dan nettingnya. Untuk nettingnya, untuk offsetting, untuk netting terlebih dahulu, di sini ada kita cari jumlah kebutuhan bersihnya. Di sini persediaan tangannya sebesar 22 pada bulan pertama, kebutuhan kotor periode pertama masih 0, namun kebutuhan kotor untuk periode kedua itu 8, dan persediaan di tangannya kan 22 dikurangi 8 sama dengan 14. Untuk cara yang sama didapatkan kebutuhan bersih
untuk periode 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini caranya juga masih sama dengan soal-soal sebelumnya ya, untuk mencari kebutuhan bersih. Maka didapat jumlah nettingnya yaitu 7 ditambah 30 dan ditambah 26 yaitu 63. Offsettingnya juga masih sama, dilakukan lead time 1 bulan, artinya rencana pemasangan sudah harus dilakukan 1 bulan sebelumnya. Di sini di mana pada periode ketiga itu kebutuhan bersihnya 7, maka offsettingnya harus dilakukan pada bulan kedua sebesar 7. Maka didapat offsetting untuk periode kedua 7, periode ketiga 30, periode kelima 26, dan untuk yang pada periode lainnya itu tidak ada atau 0. Kemudian kita mencari nilai loadingnya, yaitu dilakukan dengan EOQ, di mana rumusnya adalah akar dari 2 dk per H, di mana 2 ini sudah langsung rumus. D itu adalah jumlah netting ya, kan kita sudah mencarinya. Kemudian 2000 itu adalah untuk kita lihat di soal itu untuk biaya pemesanan, sedangkan dibagi 2.500 adalah biaya penyimpanan. Maka didapat EOQ sebesar 10, artinya ukuran lot itu konstan 10, di mana kita coba masukkan langsung ya di sini. Ketika kebutuhan bersih dimintanya adalah 7, maka ukuran lotnya 10, maka persediaan 3. Kemudian pada periode keempat, kebutuhan bersihnya itu 30. Ukuran lotnya itu dikalikan 10 kali 3, karena jika hanya 10 tidak akan cukup. Jadi 30 ditambah 3 dikurangi 30, hasilnya adalah 3. Untuk cara yang sama, maka didapat ukuran lot dan persediaan untuk periode 5, 6, 7, 8. Maka total persediaannya adalah sebanyak 30, itu dari 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 7 tambah 7 tambah 7, dan untuk biaya pemesanannya itu adalah 7 dikali 2000 sama dengan 14.000, dan untuk biaya penyimpanannya adalah 30 dikali 2.500 sebesar 75.000, maka total biayanya adalah 89.000. Untuk soal selanjutnya adalah untuk kondisi bahan baku B. Kondisi bahan baku B itu adalah seperti ini. Yang pertama kita mencari netting. Untuk nettingnya itu masih dilakukan dengan cara yang sama. Mohon maaf, ini ada 18 ya, ini sepertinya terhimpit pada saat pengeditan. Offsettingnya dilakukan 2 bulan sebelumnya, maka pada kebutuhan bersih pada periode keempat dilakukan 2 bulan lebih awal, yaitu pada bulan kedua. Begitu juga untuk perhitungan selanjutnya. Kemudian kita melakukan loading dengan untuk jumlah nettingnya jadi 138 karena 42 tambah 30 tambah 20 jadi tambah 46. Kemudian untuk loading dengan EOQ, di mana nilai intuisinya adalah sebesar 20. Maka ukuran loadnya adalah selalu 20 ya. Di mana di sini kebutuhan bersihnya pada periode keempat itu sebesar 42, namun karena 20 tidak cukup, maka kita kali 3, maka 42 dikurangi 60 sama dengan 18. Dengan cara yang sama, didapat ukuran lot dan persediaan untuk periode 5, 6, 7, dan 8. Baiklah, untuk kesimpulannya adalah perhitungan netting offsetting itu didasarkan pada pernyataan expulsion pada soal. Jadi kita sesuaikan saja jika itu dia untuk hasil offsetting nilai D adalah kebutuhan kotor untuk C. Begitu kurang lebih. Baiklah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.